Nah, Sultan, menarik ini. Nah, ketika di pelajaran di bangku-bangku sekolahan dijelaskan bahwa para raja dan para sultan menyerahkan ya kekuasaannya kepada Soekarno, kepada pemerintah waktu itu, berarti kalau menyerahkan berarti mereka itu mengakui keberadaan para raja dan para sultan. Nah, pertanyaannya begini. Apakah setelah menjadi Indonesia, peran apa yang diperankan oleh sultan dan raja, atau Soekarno memposisikan apa kepada para raja dan para sultan? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau sampai hari ini saya diangkat menjadi sultan dan saya mengikuti perjalanan, tidak ada kursi kami di sana. Tidak ada. Ya mungkin pada perumusan awal berdirinya negara hanya satu kerajaan mungkin ya, yang dianggap spesial waktu itu ya, gitu. Mungkin waktu itu Hamengkubuwono ya, di Jogja sana. Tetapi hal ini seharusnya para pendiri bangsa ini, pendiri dari negara baru yang nama Indonesia ini, harusnya memikirkan bagaimana nasib para raja sultan yang 350 tahun ini sudah kerajaannya hancur, yang mereka sudah diporak-porandakan, dipecah belah oleh penjajah. Seharusnya mempunyai hati nurani, dikumpulkan mereka. Kan begitu. Jangan terkesan ini ada sebuah politisasi saat itu karena ingin buru-buru merdeka, tanpa berpikir panjang lagi. Yang penting saat itu adalah kita merdeka dan ini negara baru ada hasil karya saya, lalu mengabaikan dan menzolimi para raja sultan yang notabene ratusan tahun sudah mengorbankan dirinya, rakyatnya, bahkan istananya hancur. Sementara yang kita tahu, yang kita pelajari, yang kita lihat dan yang kita rasakan, kalau berbicara status sultan dan raja, maka kan banyak berarti. Kenapa lalu kemudian yang memiliki hak istimewa itu hanya satu kerajaan dan kesultanan saja? Apa ini soal transaksional gitu loh? Kan jadi kesannya kayak transaksional gitu. Itu banyak sekali yang ditanyakan kepada saya. Ya, kenapa cuma Jogja sih yang istimewa? Ya, kurang lebih. Terkesan bahwa hanya satu kesultanan inilah yang benar-benar berjasa sekali buat Indonesia gitu ya. Ini seharusnya para pendiri bangsa tidak berpikir demikian, ya. Dan saya juga berharap bahwa nasib para raja sultan hari ini, kalau kita bisa bilang, cukup prihatin. Gak usah saya melihat para raja yang mulia yang lain semuanya. Saya pribadi sajalah, keluarga besar saya, ya, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon terpecah dua menjadi Kasepuhan dengan Kanoman. Gitu. Dan sampai hari ini, sumbangsi Kesultanan Cirebon terhadap negara ini sangat luar biasa. Memberikan pemasukan income terbesar bahkan. Kenapa saya bilang demikian? Hasil buminya diambil. Pertamina, BUMN di tanah Kesultanan Cirebon, baik yang di Indramayu, baik yang di Balongan, dari mulai Bekasi, Kerawang, Sukamandi, Subang, ada sumur baru lagi, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Cepu, ini masuk wilayah pada zona Kesultanan Cirebon. Betul. Dan memberikan sumbangsi kepada negara yang sangat luar biasa. Tapi kenyataannya hari ini disebut bahwa Cirebon, wilayah Kesultanan Cirebon menghasilkan sumber alam yang sangat luar biasa, menghasilkan minyak dan gas sangat luar biasa. Tetapi sampai hari ini, dan juga saya lihat para saudara saya, bahwa kita kemana-mana bensin sendiri, masak pakai gas sendiri, nggak ada saya subsidi apapun gitu loh. Bahkan kemarin saya ngisi bensin harus pakai barcode. Ya Allah, ini saya pakai duit sendiri, nggak pakai voucher Pertamina. Tapi saya harus pakai barcode, di mana diverifikasi harus seminggu. Ya jadi Allah. Sampai detik ini apa perhatian pemerintah kepada para raja yang mulia, para raja dan para sultan Nusantara aja pertanyaannya, apakah ada perhatian khusus dari pemerintah kepada para raja saja? Ya, kalau secara pribadi untuk rumah tangga sultan dan raja ini tidak ada lah. Tidak ada ya. Kalau bicara ada APBD itu kan untuk cagar budaya. Ini juga yang saya sesalkan oleh sultan-sultan sebelumnya ya, yang menguasai Kasepuhan dulu. Kami ini sudah dikudeta di Kasepuhan 234 tahun oleh yang bukan turunan di sana, dan didaftarkan rumah orang tua kami menjadi cagar budaya. Ini yang saya sangat geram sekali. Kalau kitanya masih ada, ahli warisnya masih ada, sultannya masih ada, kenapa rumah orang tua kami didaftarkan menjadi cagar budaya? Ujung-ujungnya hanya mengejar APBD saja. Padahal APBD ini kalau kita memegang teguh pada syariat Islam, wabil khusus kita para turun Kanjeng Sunan Gunung Jati, kita sangat memegang teguh yang namanya syariat Islam. Kita tidak bisa menerima infak dan sedekah. Lalu yang kedua, kita ini juga ketika katakan itu berbicara APBD, ada LPJ-nya. Betul. Ada laporannya. Betul. Sehingga tidak ada di situ anggaran rumah tangga sultan bisa beli daging, beli sayuran, nggak bisa. Jadi 10.000 saja itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kami ini, apa kalau bahasa kasarnya, apakah kami ini menjadi babu di rumah sendiri ya, gitu loh. Ya kan, rumah orang tua kami seolah-olah kami diberikan bantuan,
Tapi itu hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan tradisi saja. Formalitas saja. Kitanya apa gitu. Nah, kalau yang dirasakan Sultan bahwa tidak ada perhatian khusus dari pemerintah ya, dari pemerintah sebelum-sebelumnya juga, ini kan bukan tentang Pak Jokowi atau siapa, sebenarnya tentang pemerintah lah. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana nasib para raja dan sultan sekarang? Nah inilah, kebetulan saya bersama dengan Yang Mulia Sultan Aceh Samudra Pasai, ini menjadi pemikiran kita, bahwa bagaimana para raja dan sultan ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Ya. Kami ini tidak ingin berkontestasi seperti Betul. sekarang para politikus yang mereka sekarang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi dan perhatian dari publik dan masyarakat. Kami ini menjadi raja, menjadi sultan sudah cukup sangat mulia. Karena apa? Di pundak kami ini ada beban dan tanggung jawab rakyat kami yang harus kami hidupi menuju kesejahteraan kemakmuran. Walaupun hari ini kami tidak diberikan kekuasaan di negara yang baru ini, tetapi secara tatanan kesultanan kami masih mempunyai kewenangan wilayah. Kedua, kami masih mempunyai kewenangan hak waris dari tanah-tanah ulayat yang ditinggalkan oleh leluhur kami agar kami bisa kelola. Kami juga berhak hidup. Para raja sultan punya anak, punya turunan, dan juga punya abdi dalam, punya jajarannya di keraton, punya masyarakat yang harus diperhatikan. Bagaimana kami bisa memperhatikan rakyat kami ketika untuk hidup kami saja kami sulit? Betul. Datang pengaduan dari masyarakat kami meminta bantuan Sultan. Saya tidak dapat bantuan Sultan, itu rumah kami mau rubuh. Sultan tersebutnya di Cerbenda Indosemen, bisa nggak bantuin 50 sak atau 20 sak paling kecil pada kami? Malu saya di Mahesa. Betul. Kesebutnya kita punya Indosemen, punya pabrik semen, tapi Sultannya ketika ada rakyat yang minta bantuan untuk dibantu rumahnya rubuh saja, kita tidak bisa bantu. Dan lagi tragisnya lagi bahwa saya cuma memintalah kepada pemerintah bahwa tanah-tanah ulayat kami ini yang memang secara turun-temurun dikelola oleh kami, keluarga besar kami, berikanlah kepada kami untuk kami bisa kelola kembali. Toh negara sudah mengatur pada PP 18 2021 pasal 98 ayat 2. Tanah suap raja, eks suap raja dikembalikan kepada pemilik awal untuk dikelola sebagaimana keperluannya untuk kepentingan suap raja. Saya berharap negara sudah membuat regulasi itu untuk kami. Jadi janganlah kami harus dibelokkan ke kanan ke kiri ini. Karena apa? Karena kami berhak hidup. Kami berhak menghidupi keluarga kami berhak menghidupi para zuriah yang ada, kami harus memikirkan para rakyat kami. Betul. Karena kami disumpah ini adalah di depan pusara leluhur kami itu resikonya itu luar biasa. Kami ini bukan lagi parodi, bukan lagi main Sri Mulat, kita ini main sultan-sultanan. Tetapi bagaimana kami disumpah di depan leluhur kami ini, mobil khususnya kepada yang Syarif Hidayatullah, dengan resikonya kami adalah buta tuli bisu lumpuh mati ketika kami tidak amanah, kan begitu. Mohon izin membacakan Sultan dari komentar ini. Kita kan lagi live ini. Ya. Ada komentar dari Aman Mana nih, akun Aman Mana. Ini lumayan menyayat ini. Ada komentar, maaf kalau semua kesultanan mempertanyakan hak keluarga sultan, waduh sulit dibayangkan. Sedangkan sekarang masyarakat yang bukan keluarga raja gimana? Artinya apalagi rakyat biasa kalau sultan saja dibuat. Ya mohon maaf, asalnya kan saya melihatnya sultan ini memang sengaja dibuat belangsak oleh pemimpin negeri ini gitu lah. Apalagi rakyatnya kan gitu. Jadi jangan bandingkan kami para raja sultan dengan saat ini yang ada di Yang Mulia Sultan Jogja. Beliau mendapatkan privilege yang sangat luar biasa dari negara. Ya, mendapatkan kekuasaan dari republik, mendapatkan kewenangan wilayahnya. Padahal para raja dan sultan di Nusantara ini tidak kalah peran berjuangnya, bahkan sampai ada kerajaannya hancur. Bagaimana keluarga saya juga ya Kesultanan Banten. Bagaimana istananya hancur. Demi apa? Demi mempertahankan wilayahnya, mempertahankan haknya, mempertahankan rakyatnya. Sampai para turunannya dahulu itu dikejar oleh Belanda untuk dibunuh semuanya. Sampai bersembunyi. Lalu hari ini karena Kesultanan Banten istananya hancur, lalu apakah para putra turunannya, para ahli warisnya tidak mempunyai hak waris? Tanah-tanah yang ditinggalkan itu adalah tanah-tanah karomah, tanah-tanah penuh keberkahan. Apakah tidak boleh anak cucunya menikmati seluruh asetnya, dikelola? Para saudara saya, para pangeran, para raden yang ada di sana, yang mereka notabene hari ini berjuang hidupnya untuk masing-masing. Ini yang juga hari ini saya melihat nasib keluarga kami, mobil khusus Kesultanan Cirebon, saya nggak tahu kerjaan lain, mungkin sama dengan yang kami alami, bahwa inilah sulitnya kami, para ahli waris dari para raja sultan yang notabene pemilik dari tanah Nusantara ini untuk hidup. Kami disamakan dengan masyarakat biasa. Bukannya kami ingin dibedakan, tetapi kami dilahirkan memang beda. Nah, bedanya apa? Bukan kami ingin mendapatkan privilege, lalu kami dengan masyarakat biasa lantas kami bersombong ria dengan nasab kami, dengan turun kami. Bukan. Tetapi ketika kita ini merasa diri kita sebagai pinangeran, sebagai raden, sebagai bangsawan, maka ada tugas dan tanggung jawab di pundak kami. Bagaimana rakyat-rakyat kami ini bisa kami sejahterakan. Lalu banyak kritikan kepada Cirebon.
bahwa ketika kita ziarah ke makam Gunung Jati, semuanya di situ semua harus berbayar segala macam. Ini semua harus sadar gitu loh. Kecuali para pangeran-pangeran Raden di Cirebon ini bisa mengelola seluruh asetnya menjadi sebuah nilai bisnis yang bisa menghidupi ekonomi kami, mungkin kami tidak apa yang disampaikan, apa kritikan-kritikan dari para jemaah mungkin yang ziarah ke makam Gunung Jati ini, mungkin tidak akan kami lakukan. Karena bagaimana kami ini bertahan hidup gitu di Namesa. Jadi nggak maido juga gitu loh. Betul. Sebenarnya bukan untuk di bisnis kan bukan, tetapi terkesan bahwa kita ini hidup dari makam, kan begitu. Padahal kami tidak ingin dari itu. Kami sangat sadar bahwa kami tidak bisa terima infak dan sedekah. Kami hanya meminta sedikit perhatian saja, kan begitu. Bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di tanah-tanah kami, ya, baik Pertamina, baik Indosemen, Pelindo, ya, dan juga Kertajati dan juga yang lain-lain bisnisnya, tolonglah memberikan saja royalti fee dari keuntungan kalian 3% saja kepada kami. Tidak akan membangkrutkan kalian gitu. Lalu ruginya negara untuk memperjuangkan hak kami apa? Tidak ada. Ruginya negara membuat regulasi untuk kehidupan kami apa? Tidak ada. Uang tanah-tanah kami semuanya, lalu selama ini yang menjadi warga negara Republik Indonesia semua bayar pajaknya kemana? Ke negara. Ke negara. Lalu yang punya tanah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Lalu apakah kami hari ini minta hak kami untuk hidup saja? Apakah tidak boleh? Lalu kami diancam dengan pasal makar. Iya. Bos, namanya makar itu bukan untuk kesultanan dan kerajaan. Karena lebih dulu mana kami dengan Indonesia. Kesultanan. Lebih dulu kesultanan. Indonesia ini negara Yang atau numpang. sebuah organisasi yang direstui oleh Raja Nusantara untuk berdiri. Indonesia negara yang numpang kepada negara-negara. Ya, ya kan berarti sebuah organisasi perjuangan yang direstui oleh para Raja Sultan untuk menjadi semua negara. Kami ini dengan ikhlas ridho bersatu bergabung menjadi satu bingkai yang namanya Indonesia. Betul. Tetapi bukan berarti hidup kami ini seolah menjadi ancaman di Namesa. Betul. Dari APBD daerah saja untuk menghidupkan satu raja ataupun dua raja di satu wilayah, nggak rugi juga negara. Betul. Toh yang sekarang menjadi pemasukan negara ini semua dari aset-aset kami kan gitu. Nah, berarti harapannya apa nih Sultan sebagai seorang sultan nih kepada rakyat, kepada pemerintah? Saya berharap bahwa jangan pernah remehkan kami. Jangan pernah melecehkan kami. Jangan pernah melihat kami hanya sebelah mata. Kami para raja dan sultan sesungguhnya mempunyai jeritan hati yang sangat mendalam. Bagaimana saudara saya para yang mulia yang lainnya, Sultan Siak, ya, dan beberapa kerajaan sultan memberikan sumbangsih buat negara ini. Dengan ikhlas, dengan ridho, kami tidak dipaksa. Indonesia ini tidak menjajah kami. Kami tidak merasa bahwa Indonesia sebuah negara yang menjajah. Karena hukum peperangan itu, barang siapa yang menjajah sebuah wilayah dan mereka menang, maka seluruh asetnya diambil. Itu hukum peperangan. Ya. Tapi Indonesia ini adalah bukan negara yang menjajah kami. Sebuah negara yang bersepakat untuk bersama-sama. Betul, dengan ikhlas ridho kami bergabung. Seyogyanya para Raja Nusantara hari ini masih tetap merdeka di Namesa. Tidak ada satupun penjajah yang menyatakan merdeka di bumi Nusantara, tidak ada. Jadi kami semua para Raja Sultan sampai hari ini masih merasakan sebuah kemerdekaan. Hanya kami dalam ridho ikhlas hidup dalam satu bingkai manajemen, yaitu Indonesia. Kan begitu. Setidaknya kami hanya minta perhatian sedikit saja. Kami jangan perlakukan kami seperti minta-minta. Datang mengajukan proposal hanya untuk CSR, ya Allah. CSR ini adalah sedekah perusahaan untuk rakyat kami. Bukan tidak bisa dimakan oleh kami para Raja Sultan. Jangan kami diiming-imingi untuk hal-hal yang sesuatu yang kami tidak bisa ambil. Sesuatu hal yang tidak bisa kami nikmati. Sesuatu hal yang kami tidak bisa menghidupi keluarga kami dengan bantuan itu. Lalu bahasanya ke kami, bukan bantuan. Bahasanya ke kami, bukan infak, bukan sedekah. Tapi berikanlah hadiah kepada kami, para ahli waris dari para pewaris, para Raja Sultan terdahulu yang sudah mengorbankan nyawanya bersama rakyatnya untuk mempertahankan bumi Nusantara. Bicara bela negara, kami kesultanan jauh lebih bisa berbicara bela negara. Karena apa? Karena sudah terbukti Kesultanan Cirebon bersama rakyatnya, sejengkal tanah pun kami tidak rela melepas kepada penjajah. Dan satu hal lagi, tidak pernah kita dengar bahwa putra raja ataupun anak raja menjual tanah. Tidak ada itu. Karena apa? Ketika ada turunan atau putra raja menjual tanah, ini masalah. Kenapa? Berarti dia mengurangi wilayahnya. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Apa kita pernah dengar Pangeran Charles jual tanah? Tidak pernah. Dan saya kira harapan ini bukan pantas atau tidak gitu ya, Sultan
menjalin ini dan itu. Memang harus, karena seorang sultan biar bagaimanapun tetap masih memiliki rakyatnya yang harus dibela, yang harus diperjuangkan. Saya Iya. Dan kami sebenarnya tidak mau di Namesa untuk kita ini berlomba berkontestasi ya bersama para politikus yang hari ini saya lihat ya banyak sekali gejolak yang dilakukan oleh saudara kita, adik-adik kita di mahasiswa, bagaimana menolak putusan MK mengenai urusan pilkada lah, urusan pilpres lah, urusan apapun yang berurusan dengan pengorganisasian dari negara ini ataupun pengelolaan dari bumi Nusantara ini. Nah, menarik ini ngomong-ngomong MK, Mama, saya potong dulu kawan-kawan. Tadi di bagian awal, Mama Sultan sudah jelaskan sampai gelarnya, wawasan kebangsaannya, sejarahnya. Nah, saya pengen tahu nih, saya kira netizen juga pengen tahu seberapa perhatian Sultan kita ini kepada polemik yang sedang terjadi.